Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit materi kami mengenai otonomi daerah dan daerah otonom. Sebelum masuk ke dalam inti materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman kelompok saya. Pertama, nama saya Abdul Wahab Hamka. Yang kedua ada Nur Insyani Salsabila S. Yang ketiga ada Sulfianti. Keempat ada Nur Fitriani. Kelima ada Ardiansyah Pratama. Dan yang terakhir atau yang keenam ada Muhammad Yusuf. Saya akan menjelaskan sedikit definisi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 32 tahun 2004, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dan kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada pasal 2, yaitu yang dimana negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Definisi daerah otonom. Daerah otonom merupakan daerah yang memiliki kekuasaan atau kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri yang diberikan oleh pemerintah dengan tidak menyalahi Undang-Undang Dasar. Daerah otonom wilayah atau tempat yang dimana dilaksanakannya otonomi daerah. Adapun beberapa contoh dari daerah otonom yakni diantaranya 1. Pengembangan daerah. 2. Untuk menggunakan kurikulum pendidikan daerah setempat. 3. Menetapkan upah minimum regional atau UMR. 4. Penertiban pedagang kaki lima. 5. Retribusi daerah. Dan yang terakhir adalah kewajiban pekerja instansi tertentu untuk mengenakan seragam dinas. Selanjutnya yaitu manfaat daerah otonom. Yang pertama, tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat. Yang kedua, kebijakan yang dibuat bisa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Yang ketiga, menambah efisiensi pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, bisa meningkatkan barang dan jasa di daerah dengan biaya terjangkau dan lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penduduk lokal di daerah. Lanjut tadi penjelasan dari teman kelompok saya. Jadi teman-teman sekalian
yang harus kita pahami di sini yakni perbedaan antara otonomi daerah dan daerah otonom. Di mana kita terlebih dahulu harus paham bahwa otonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni auto yang artinya sendiri dan nomos yang artinya undang-undang atau peraturan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana ini menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lanjut untuk daerah otonom ini merupakan wilayah di mana dilaksanakannya otonomi daerah. Nah, di dalam wilayah ini terbagi atas provinsi yang dipimpin langsung oleh gubernur, dan untuk kabupaten dipimpin oleh bupati, dan kota yang dipimpin langsung oleh wali kotanya. Jadi untuk otonomi daerah ini kenapa diperadakan? Agar masyarakat yang memiliki kepentingan dalam suatu daerahnya masing-masing, yang dimana kita sudah mengetahui bahwa setiap daerah di Indonesia itu berbeda. Mungkin di Sumatera aturannya mungkin ada satu daerah yang memiliki aturan tersendiri supaya masyarakatnya lebih gampang untuk menjalani hidupnya. Dan mungkin kita di Sulawesi, apalagi di zaman-zaman sekarang ini untuk COVID-19, untuk di daerah saya di Kabupaten Goa itu sudah jelas bahwa ada perda yang mengatur tentang COVID tersebut dan bagaimana gerak-gerik kita di kehidupan sehari-hari agar terhindar dari penyakit tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh mengeluarkan peraturan di daerah kita yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat? Jadi jawabannya tidak. Mengapa di dalam undang-undang tadi tersebut yang menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah terdapat kata-kata dalam sistem negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan, dan kita yang memang daerahnya adalah daerah otonom, kita tidak boleh keluar dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi meskipun kita berkewajiban atau memiliki hak dan wewenang yang bisa mengeluarkan peraturan sendiri, akan tetapi di sini kita tidak boleh semena-mena dan keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita boleh mengeluarkan aturan, cuman kita tetap berlandaskan pada negara kita dan tidak boleh keluar atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat. Jadi apapun aturannya harus tetap berlandaskan kepada NKRI. Jadi sekian, semoga teman-teman sekalian bisa paham dengan penjelasan kita, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang sedikit kurang dipahami atau mungkin agak salah mungkin sedikit, karena di sini kita masih belajar bersama-sama, dan semoga kalian paham dengan apa yang kami jelaskan. Dan saya sebagai perwakilan kelompok menutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.